Hello students, how are you? I hope you are very well at home and then you are still healthy at home. And then in this occasion I'm going to explain about short message, notice, warning and caution. Okay? Before you watch this learning video, I hope you must bring the book, your book. So if you have your book, we can learn together. Okay, from the first, in chapter 4, it is consists of short message. Okay, short message adalah pesan singkat. Gitu, pasti kalian udah tahu yang dimaksudkan dengan pesan singkat apa. Jadi pesan singkat itu adalah pesan yang benar-benar singkat, tidak panjang lebar, tetapi dia itu menuju ke intinya aja apa gitu. Terus di dalam short message ini dia juga mengandung beberapa structure. Yang pertama itu tentang receiver. Receiver itu adalah penerima. Penerima dari short message kalian itu siapa? Jadi harus ada tujuannya untuk siapa, seperti itu. Terus untuk yang structure yang kedua itu tentang konten. Jadi di dalam sebuah short message itu harus ada kontennya apa, isi dari pesannya itu apa. Dan yang pasti dalam short message ini kontennya itu benar-benar kepada intinya apa gitu, intinya aja gitu. Terus yang ketiga, struktur yang ketiga itu tentang sender. Sender itu adalah pengirim. Pengirimnya siapa? Kalau misalkan kalian yang menuliskan short message itu otomatis kalianlah yang menjadi sebagai sender atau pengirim. Paham? Oke. In page 38 itu ada beberapa contoh dari short message. Kalian bisa lihat di buku kalian. Itu ada pengirimnya dari mom untuk Nathan. Ya. Di dalam pesan itu dia langsung menjelaskan isi dari pesannya dan maksud dari tujuan dia mengirimkan Nathan pesan itu apa gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu di halaman 41 itu tentang announcement. Announcement itu adalah pengumuman. Kalian pasti sudah tahu dong pengumuman itu apa. Intinya pengumuman itu adalah suatu pernyataan yang dibuat untuk publik dan dia itu berisikan informasi yang penting gitu. Apa bedanya dengan short message yang tadi, Miss? Kalau misalkan announcement itu ditujukan untuk umum, tidak ditulis untuk receivernya siapa, untuk penerimanya siapa, itu tidak ditulis gitu. Tapi kalau misalkan di short message kamu harus menuliskan untuk siapa suratnya, terus kamu juga menuliskan pengirimnya siapa, seperti itu. Dan untuk yang announcements ini lebih isinya untuk umum dan dia tuh nggak untuk personal gitu. Jadi namanya untuk umum, dia bisa untuk semua orang baca gitu pengumumannya. Tapi kalau misalkan yang short message ini karena ada untuk tujuannya untuk siapa, jadi hanya orang tersebut yang menerima dan mengetahui isi dari short message tersebut atau surat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk di announcements, kita balik lagi ke announcements ya. Di announcements itu ada beberapa structure juga seperti short message tadi. Nah, kalau untuk yang di announcements, short structure-nya itu adalah yang pertama purpose.
Purpose itu tujuan. Yang dimaksudkan tujuan dari announcements itu maksud dari informasi penting yang diberikan itu tentang apa gitu, tujuannya untuk apa. Contohnya misalkan announcements about pengumuman hasil ujian tryout seperti itu misalkan, atau hasil ujian apapun itu. Nah, di situ ditujukan tujuannya untuk memberitahukan kepada siswa-siswi yang telah mengikuti ujian tersebut untuk bisa lebih giat belajar lagi, karena kan dari hasil pengumuman nilai itu pastinya ada yang bagus, ada yang jelek dong nilainya. Nah, jadi untuk yang jelek itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk yang baca supaya dia itu lebih rajin lagi belajarnya. Nah, terus selain itu dari pengumuman nilai ada lagi pengumuman dari yang namanya surat edaran seperti yang sedang happening saat ini tentang COVID-19 gitu. Banyak dari para pejabat atau dari para menteri yang memberikan sebuah pengumuman kepada masyarakat Indonesia untuk tetap stay at home, diam di rumah aja, dan menghindari keramaian dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pengumuman juga bisa gitu. Terus yang kedua, struktur yang kedua adalah day, date, and time. Jadi sebuah pengumuman itu harus jelas tanggal keluar dia dipublish itu kapan gitu, sehingga dimasukkannya tanggal, waktu itu juga bisa dijadikan sebuah data atau pengumuman yang akurat gitu, pengumumannya itu resmi gitu. Terus yang ketiga, announcement yang ketiga itu tentang place, tempatnya. Jadi di sebuah pengumuman juga harus jelas. Misalkan pengumumannya tentang tentang rapat RW gitu. Gak mungkin kan pengumumannya itu ditempel di sekolah, itu gak mungkin. Jadi tempat juga harus jelas gitu. Yang namanya pengumuman tentang ini ya ditempatkan di tempat yang sesuai. Jadi nggak yang contoh seperti tadi pengumuman rapat RT tapi ditempelkan pengumuman itu di sekolah, kan nggak ini ya, nggak sesuai gitu. Jadi tempatnya juga harus jelas, intinya seperti itu. Terus struktur yang keempat itu tentang contact person. Contact person itu artinya tentang nomor yang bisa dihubungi. Misalkan dalam sebuah pengumuman itu ada beberapa informasi yang misalkan kurang jelas, bisa nanti menghubungi kontak person tersebut gitu. Contohnya seperti itu. Terus di halaman 41 juga itu ada contoh dari announcement. Contoh dari announcements itu ini contohnya seperti untuk yang di sekolah ya. Ini perayaan anniversary sekolah gitu, perayaan untuk acara sekolah. Terus di sini anak-anak harus berpartisipasi untuk membawa staffs to OSIS office. Jadi kalau misalkan ada anak yang ingin datang ke acara tersebut, dia harus membawakan kayak semacam identitas atau apapun itu untuk bisa masuk ke dalam acara tersebut. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada kontak personnya. Kontak personnya misalkan dari Andin, nomornya sekian-sekian. Jadi di sini jelas ya. Di sini juga ada mengandung dari tujuannya. Tujuannya apa? Untuk merayakan
anniversary sekolah gitu. Terus itu ada juga ada waktunya itu the charity is open tomorrow until 27 of July. Jadi itu waktunya udah jelas ada di situ. Terus untuk place-nya juga itu udah jelas ya, ada di sekolah. Oke. And then terus di situ juga ada kontak person ya. Nah, itu udah lengkap ya. Jadi untuk sebuah announcement udah lengkap, jelas, gak harus panjang lebar, segitu aja udah menjadi sebuah announcement. Seperti itu. Ini harap kalian paham. Kalau misalnya kalian belum paham, silahkan boleh mencari informasi atau materi lain dari sumber lain gitu. Oke. Terus materi selanjutnya yaitu tentang notice. Jadi di materi halaman 44 itu tentang notice. Notice itu dalam bahasa Indonesia artinya salah satu jenis teks short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol. Biasanya ini itu ditujukan untuk memberikan informasi atau peringatan kepada publik. Nah, ada beberapa jenis dari notice juga, yaitu ada warning sama caution. Nah, jadi untuk notice ini dia memiliki beberapa divided. Dia memiliki 4 divided. Oke, kalian bisa baca di situ. Di situ ada common notice function as commanding people to do something as in the notice. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan common notice function as commanding people to do something as in the notice itu maksudnya sebuah notice itu ditujukan untuk orang-orang mematuhi peringatan tersebut gitu, mematuhi informasi tersebut atau mematuhi peringatan informasi tersebut. Nah, untuk yang kedua, caution notice function as a warning for people to be careful of something as in the notice. Jadi yang di sini itu maksudnya caution itu pemberitahuan dari sebuah informasi yang berfungsi untuk memberikan suatu keadaan di mana keadaan itu sangat berbahaya untuk orang-orang. Jadi orang-orang itu harus lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu sesuai dan melakukan dan mematuhi apa yang notice itu berikan gitu. Terus yang ketiga, prohibition notice function as prohibiting people not to do something as in the notice. Maksudnya prohibition itu adalah sebuah larangan. Jadi di dalam notice itu ada sebuah larangan yang harus kita taati untuk melakukan sesuatu gitu. Terus tentang information notice function as giving information of something to people as in the notice. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah informasi dari sebuah pemberitahuan yang berfungsi untuk memberikan informasi penting kepada seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan diberikan oleh notice tersebut. Seperti itu. Contohnya ada di halaman 44 yaitu common notice. Contohnya, notice keep the door closed. Artinya biarkan pintu itu tetap tertutup gitu. Terus yang di sampingnya lagi yang ini itu no pedestrian traffic. Yang dimaksud dengan no pedestrian traffic itu adalah jadi tidak ada orang pejalan kaki di daerah tersebut atau di tempat tersebut gitu. Terus yang ketiga yang ini notice do not enter, artinya nggak boleh masuk. Terus yang terakhir tentang information notice, ini open daily, misalkan Monday until Thursday
at 9 o'clock until 12 or 17 o'clock gitu. Jadi di sini udah jelas ya kalau yang ini common notice itu biasanya lebih umum gitu, pemberitahuannya umum. Kalau misalkan yang caution ini lebih larangan. Larangannya apa? Larangannya nggak boleh ada pejalan kaki di area tersebut gitu. Nah kalau yang notice do not enter ini yang prohibition notice, ini juga larangan bahwa tidak boleh masuk ke tempat itu gitu maksudnya. Nah kalau yang information notice ini biasanya untuk pemberitahuan yang dimana misalkan sebuah rumah sakit gitu atau toko, dia ada jam bukanya sampai jam tutupnya. Nah itu yang dimaksud dengan information notice, seperti itu. Nah terus bedanya apa Miss kalau misalkan notice, caution sama warning? Jadi kalau misalkan warning sama caution itu adalah salah satu bentuk dari notice, ya dari pemberitahuan. Tapi kalau misalkan dari tingkatan dari itunya tuh misalkan ada notice dulu, caution dulu sama warning gitu. Nah warning ini adalah tingkat pemberitahuan yang paling berbahaya. Artinya kalau misalkan ada warning gitu berarti itu tuh larangan, emang benar-benar bahaya dan nggak boleh dilakukan kayak gitu. Terus kalau misalkan caution itu biasanya dia tidak terlalu berbahaya, jadi di bawah dari warning seperti itu. Oke, Miss harap kalian paham sama materi yang sudah Miss jelaskan di video ini. Kalau kalian memang merasa belum paham, boleh mencari penjelasan di sumber lain, bebas. Yang penting kalian paham sama materi ini. Terus untuk tugasnya juga Miss sudah kasih ke wali kelas kalian masing-masing. Jadi mohon untuk mengerjakan dan terus berlatih di rumah mengerjakan soal sehingga kalian bisa paham. Dan mungkin itu aja yang dapat bisa Miss sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum.